李叔，小纯，娃娃，你可知罪？修为遭受老夫威压，晚辈无心之过，望师祖宽恕。你要用心参悟，不可懈怠。天地草木，皆可化为战力。 圆头圆脑圆肚皮。Sang tetua puncak bunga Li Qingho akhirnya dipanggil keluar dari dunia kecil sekte aliran Ro. Selama ini dia telah berkultivasi dengan keras untuk mendapatkan peningkatan pengolah emas. Sekarang dengan semua yang dia miliki, Li Qingho secara resmi mendapat kehormatan sebagai seorang pewaris terpilih di sekte aliran Ro ini. Xiangyunshan Zhangzuo Li Qingho. Tiap-tiap murid sekte yang hadir pada hari itu langsung menunduk memberi hormat kepada sang tetua puncak. Di depan kelihatan juga sudah ada pacarnya Su Meixiang dan sang pemimpin sekte. Meixiang memberikan ucapan selamat kepada Qingho, baru saja memberikan sebuah gebrakan baru untuk sekte mereka. Pencapaian seperti itu tentu juga membuat Qingho bisa tersenyum lega, namun wajah tenangnya tadi langsung berubah menjadi penuh kekhawatiran. Pria itu baru saja mendengar derapan langkah kaki yang terburu-buru berasal dari orang yang seharusnya paling dia perhatikan di sekte ini. Dari setiap titian anak tangga, naiklah seorang pemuda yang dulu terlihat sangat kecil, palingan cuma seperut doang, tapi sekarang ternyata sudah tumbuh sebegitu besar dengan berbagai pengalaman yang menyertainya. Li叔，小纯，李叔，李叔。 小纯，恭贺李叔出关。 Tepat setelah mereka berdua baru saja melepas rindu setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, tiba-tiba sebuah kawasan yang berada di dekat Gunung Losing mengeluarkan cahaya keemasan yang kuat ke arah langit. Pilar raksasa itu kemungkinan besar adalah formasi teleportasi yang digunakan sekte untuk memindahkan banyak orang sekaligus. Pemimpin sekte menjelaskan kalau saat ini memang peperangan besar sudah berada di depan mata. Rombongan prajurit pertama yang sudah disiapkan sekarang sedang berada dalam perjalanan menuju garis depan Gunung Losing. Peperangan kali ini juga tidak hanya akan melibatkan sekte aliran roh dan aliran darah saja, tapi juga sekte Xuanxi dan sekte Danxi yang sama-sama berada di hilir sungai Tongtian. Katanya sekte Xuanxi yang sekarang sudah menaklukkan hampir setengah dari master bela dirinya sekte Danxi. Berarti tinggal sebentar lagi sampai gerbang gunung terakhir sekte tersebut dikepung habis-habisan, mengantarkan sekte Xuanxi menjadi sekte terkuat yang ada di kawasan tersebut. Majunya sekte Xuanxi tentu akan membuat sekte aliran darah jadi tidak tinggal diam. Mereka juga pastinya di lain sisi akan berusaha sekeras mungkin untuk mendesak sekte aliran roh dengan berbagai cara. 这场战争是无奈的。我们一定要战吗？没有别的办法了。我们无奈，血溪宗同样无奈。 Qingho tiba-tiba memanggil Xiaochun dengan nada yang aneh. Tampaknya persepsi mencurigakan ketika dia bertemu dengan muridnya tadi itu telah menyadarkan Qingho kalau di dalam tubuh Xiaochun baru saja ada respon peningkatan kekuatan spiritual yang sangat tajam. Dia juga mengajak Xiaochun untuk pergi ke suatu tempat yang tidak disebutkan namanya. Karena takut bakal ditanyain yang aneh-aneh, Xiaochun mencoba membujuk Qingho untuk beristirahat saja. Lagi pula, sang pemilik warisan itu baru saja menyelesaikan proses pengolahan pil emas, alias kondisi tubuhnya sekarang belum baik-baik saja. Tapi sayangnya, bujukan tersebut gagal karena Qingho tidak berniat untuk memperlambat gerakannya. 灵力似乎都集中到了一处，这是级别大的去哪儿了？
King Ho menyadari kalau tempat ini memiliki aliran kekuatan spiritual yang berbeda dengan seluruh sungai Tongtian. Ternyata memang ini tujuan King Ho mengajaknya pergi berdua saja. Pria itu kemudian meminta Xiao Chun untuk memperhatikan semuanya dengan lebih seksama lagi. Tanpa menunggu lama, Xiao Chun langsung mengaktifkan api ilahi di tangannya, kemudian menggunakan api tersebut untuk mengaktifkan mata ilahi. Dengan pandangan yang berbeda jauh ini, Xiao Chun bisa melihat berbagai hal yang jauh lebih gila dari apa yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Tampaknya sang penjaga gunung ini sudah bangkit karena merasakan kemunculan beberapa orang ke rumahnya. Dia yang menggunakan pakaian khas tetua sekte aliran roh itu mengatakan kalau Xiao Chun baru saja melihat apa yang seharusnya cuma boleh dilihat oleh pewaris sekte aliran roh. Takut mengira sudah berbuat yang tidak sopan, Xiao Chun segera mengikuti King Ho untuk memberi salam dan hormat. Meski demikian, sang tetua masih tetap marah, mengatakan kalau orang yang tidak diundang seperti Xiao Chun tidak layak untuk datang dan melihat hal-hal yang ada di sini. Jadi, dia pun berniat untuk memberikan beberapa pelajaran kepada pemuda tersebut. 小娃娃，你可知罪？因修为遭受老夫威压。 晚辈无心之过，望师祖宽恕。小纯，还有说话的余力。师尊，你吓到小纯了。此事暂且记下。 Anehnya tetua ini sama sekali tidak memperhatikan kesan marah atau hal yang serupa, membuat Xiao Chun sadar kalau Pak Tua itu sebenarnya cuma sedang menguji kekuatannya saja. Tapi kok ya caranya itu kejam banget. Nah, biar Xiao Chun bisa mendapatkan hati dari bapak-bapak yang cuek dan dingin kayak sang tetua, dia pun menggunakan teknik rahasia yang ampuh banget, yaitu main sogok-sogokan. Xiao Chun segera mempersembahkan sebuah pil untuk memberikan kepada sang ketua. Tetua sih awalnya nggak mau nerima karena masalah harga diri. Dia kan udah bisa disebut sebagai master terhormat. Apa gunanya menerima pil dari seorang murid yang masih muda? Tindakan Xiao Chun ini juga dianggap sudah tidak sopan oleh King Ho. Katanya nggak boleh asal ngasih barang-barang nggak jelas ke sosok setinggi setua ini. Tapi Xiao Chun pun membalas dengan wajah yang memelas sambil bilang-bilang kalau pil tersebut udah dia bikin pakai bahan paling berkualitas mantap, dimunikan dengan api selama berbulan-bulan. Cuma siapapun yang akan menggunakannya harus berhati-hati karena mengandung efek yang sangat kuat. 此刻结衣缩时无异于自断一臂，你又如何在战场上保护自己？小纯一身本领皆因领受，传承自老祖。铁木师祖满意，晚辈再怎么节衣缩食，那也是理所应当的事情。 Xiao Chun merendahkan dirinya terus dengan mengatakan kalau semua ilmu yang dia miliki diajarkan oleh King Ho dan sekte aliran roh ini, jadi wajar aja kalau dia harus mempersembahkan sesuatu yang nilainya lebih kurang setara. Dia bahkan bersedia menukar nyawanya bukti pewarisan leluhur yang nyata. Kata-kata Xiao Chun ini ternyata sudah menggugah hati sang ketua yang kemudian akhirnya bersedia untuk menerima hadiah dari tetua itu. 罢了，丹药老夫收了。 你有此等孝心，为师本应有所嘉奖。 Tetua Limo memuji Xiao Chun sebagai murid yang berbakat. Pantas saja selama ini King Ho selalu membangga-banggakan kemampuannya yang benar-benar ajaib. Dan bukan sampai di situ saja, untuk membuktikan keseriusannya Tetua Limo bahkan memutuskan untuk memberikan hadiah balasan atas usaha Xiao Chun ini. Sebuah gulungan teknik bela diri terbaik yang dia miliki hingga saat ini. 你要用心参悟，不可懈怠。天地草木，皆可化为战力。多谢师祖。
Kunci dari teknik latihan yang diberikan oleh Tetua Limo ini cuma satu, yaitu memanfaatkan tanaman dan pepohonan untuk dijadikan sesuatu. Apa arti dari kata-kata tersebut? Nanti bakalan kita bahas lengkap ya. Pokoknya yang penting Xiaochun harus mempelajari semua itu dengan baik tanpa boleh ada kesalahan. Harusnya sih Tetua Limo udah bisa pergi meninggalkan mereka berdua, tapi Xiaochun yang licik dan cerdik ini selalu bisa melihat berbagai keuntungan dari sudut matanya. Dia sempat ngelihat ada token giok tetua yang bergelantungan di tubuh Pak Tua itu. Akhirnya Xiaochun pun curhat kalau bentar lagi kan bakalan ada perang. Tetua Limo tolong dong kasih beberapa jimat untuk melindunginya agar tetap selamat. Pendek cerita, Pak Tua itu pun terbawa dalam bujuk rayuan Xiaochun hingga akhirnya setuju untuk memberikan token giok, sebuah pelindungan yang bisa melindungi Xiaochun ketika mara bahaya datang mengintai. 也罢，这玉佩便送与你防身吧。此行九死一生，万一……此乃结丹级别的护体灵宝，元婴以下不可破防。 Katanya pusaka itu anti serangan dari ahli bela diri yang ranahnya di bawah Yuan Ying. Oh iya, pas pergi, Tetua Limo sempat bilang kalau kultivasi Xiaochun yang sekarang masih sangat dangkal. Akan lebih baik kalau dia mencampurkan napasnya dengan nadi surgawi. Siapa tahu bakal ada peningkatan menakjubkan yang tak disangka-sangka. Nah, setelah Tetua Limo pergi, barulah King Hou nanya sama Xiaochun soal apa isi pil yang dia kasih tadi. Xiaochun cuma ngasih petunjuk kalau pil tersebut dibuat melalui harta paling berharga dalam tubuhnya, diciptakan dengan susah payah dan tentunya dikenal oleh semua orang. 灵丹，孟玄丹，是啊，我身上最珍贵的。臭小子，回来我再收拾你！ 李叔，在灵溪宗赫赫有名的。连北岸那条老龙吃了都竖大拇指呢。李叔，孟玄丹真是好东西。 Untung aja Tetua Limo nggak marah gara-gara keusilan Xiaochun tadi. Soalnya tahu nggak, pil Meng Xuan yang Xiaochun kasih itu adalah pil gila yang pernah bikin seluruh binatang roh sekte aliran darah gila, yang bisa bikin kelinci ngomong sampai bikin sang naga tepar. Aduh, Xiaochun. Udahlah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bentar lagi kan peperangan besar antara sekte aliran roh dan sekte aliran darah akan segera berlangsung. Xiaochun sebagai murid paling menjanjikan harus segera meningkatkan kekuatannya. Perihal metode latihan yang diberikan Tetua Limo tadi, Xiaochun harus mengubah tanaman dan pepohonan menjadi kekuatan bertempur. Maksudnya gimana sih? Jadi, seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini memiliki roh. Untuk memanfaatkan kekuatan dari tanaman dan pepohonan, Xiaochun harus menggunakan serangkaian kultivasi untuk mendapatkan perhatian mereka. 以单方为法，化草木为阵。 King Hou mengatakan kalau ada inti kekuatan spiritual yang terletak di bawah akar pohon ini. Satu-satunya cara agar Xiaochun bisa menyelamatkan diri sekaligus melanjutkan kultivasi adalah mencapai inti kekuatan spiritual tersebut. Namun, tetua pohon raksasa yang sudah menelannya itu tidak akan membiarkannya bergerak sesuka hati. Ada banyak hal yang harus Xiaochun kerjakan demi bisa mencapai posisi tertinggi dalam dunia bela diri. Akhirnya, Xiaochun berhasil menyerap inti dari pohon raksasa sembari memasukkan kekuatan tanaman ke dalam kultivasinya sendiri. Dia sudah memanfaatkan tanaman dan pohon sebagai sekutu. Dengan begini, Xiaochun sudah bisa dikatakan menguasai dasar dari metode pelatihan pemberian Tetua Limo. Tapi jangan senang dulu, soalnya masih ada 18 catatan lain yang harus dia pelajari untuk menjadi lebih overpower lagi.
Sayangnya basis kultivasi Shochun yang sekarang masih sulit untuk menopang semuanya, membuat King Ho jadi khawatir dan berniat menempatkan pemuda itu tepat di belakang barisan nanti. Mendengar hal itu, bukannya senang, Shochun malah menampakkan ekspresi sedih. Soalnya dia nggak mau terus-terusan jadi beban yang harus dilindungi. Shochun ingin berubah menjadi seorang penggebrak besar, oleh karena itu, dia harus segera menaikkan kultivasi secepat mungkin agar bisa jadi lebih kuat lagi. Ngomong-ngomong soal kultivasi, masih ingat nggak dengan harta keabadian yang Shochun temukan di Istana Putra Dara Puncak Tengah? Harta karun kuno yang katanya OP parah, tapi ternyata cangkang kura-kura doang. Dari atas kelihatan Tidan lagi ngintip-ngintip biar nggak ketahuan, tapi melihat kemunculan Shochun yang benar-benar sudah kembali pulang ke sekte aliran roh, membuat Raja Binatang itu senang bukan main. Tidan kemudian mengubah bentuk menjadi besar, kemudian mengaum dengan keras hingga membuat si isi sekte terkejut. Auman sang Raja Binatang membuat binatang-binatang roh lainnya bergerak serentak dengan satu tujuan, ke tempat pemimpin mereka berada. 只要有这小乌龟的香味， 一定可以再次精进。化境，圆头圆脑圆肚皮，乖儿子，想不想我啊？还有你这身修为。 Shochun merasa kalau anak tirinya itu sekarang sudah berat banget, bulat semuanya mulai dari perut sampai kepala. Kayaknya juga sekarang basis kultivasi Tidan udah meningkat drastis hingga hampir setara dengan Shochun. Tapi peningkatan kekuatan yang besar itu harus diiringi dengan makanan yang banyak. Tidan harus menghabiskan bahan-bahan makanan sekte sampai 8 ton setiap harinya. Bikin pemimpin sekte dan para tetua jadi bingung mau cari di mana makanan sebanyak itu terus. Dan bukan cuma makanan, Tidan juga dikasih berbagai fasilitas bintang 5 kayak contohnya spa gratis di Pavilion Mukian. Shochun yang mendengar hal ini jadi kesal sendiri, padahal dia yang dari dulu dibangga-banggain gak pernah dikasih banyak keuntungan seperti Tidan. Kapan-kapan mau tukeran nasib Tapi sebelum sempat ngayal bisa hidup enak, tiba-tiba area luar rumah Shochun berubah menjadi sangat berisik. Pas dibuka pintu ternyata ada banyak binatang roh yang datang berkunjung. Ini pasti gara-gara ulah Tidan tadi. 是你控制他们？ 明系第2批弟子小夫开赴洛城，完成序列。 入阵，为我灵犀宗